Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali pelaksanaan ujian pada hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Tanah airku, marilah kita berseru. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua Senat Institut Seni Indonesia Surakarta, yang saya hormati, yang saya banggakan, Rektor ISPI Bandung yang hadir bersama kita di sini. Yang saya hormati juga Direktur Prasarana dan jajaran pimpinan ISI Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji dan tim promotor. Yang saya hormati juga para guru besar, Sekuritas Akademika dan tenaga pendidikan ISI Surakarta dan ISPI Bandung yang sempat hadir pada kesempatan ini. Begitu juga para mahasiswa pasca sarjana kedua lembaga yang terkait di sini, ISI Surakarta dan ISPI Bandung. Para seniman, para budayawan, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, dan terkhusus kepada Promopendus Alfianto dan keluarga besar yang berbahagia pada pagi siang hari ini. Pada sesi kedua pada hari ini Minggu tanggal 19 Maret 2023 kita bersama-sama akan mengikuti acara pelaksanaan ujian terbuka atau pertanggungjawaban karya seni atas hasil penelitian disertasi berjudul Ciganitri Kiwari Memetik Energi Baru Anak Kampung Ciganitri oleh mahasiswa program studi seni program doktor Prasarana ISI Surakarta atas nama Alfianto sebagai Promopendus. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, ujian promosi doktor atas nama Alfianto hari ini Minggu 19 Maret 2023 saya nyatakan dibuka. Izinkan saya untuk memperkenalkan Dewan Penguji dan yang akan memberi penilaian pada acara ujian terbuka pada hari ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Sri Rohana Widyasutiningrum, SKRM Hum. Beliau duduk yang cantik ini. Silakan berdiri. Beliau adalah promotor. Yang nomor 2, Profesor Dr. Sarwanto SKRM Hum. Beliau adalah promotor 1. Berikutnya Dr. Ekos Supriyanto, SNM MFA. Siapa yang tidak kenal dengan penguji? Berikutnya adalah Profesor Dr. Nanik Sriradini, SKRMSI. Beliau adalah penguji. Berikutnya Profesor Dr. Endang Caturwati MK. Berikutnya adalah Dr. Rahman Saleh, SSN yang ada paling ujung. Sebelah kiri beliau adalah Dr. Effendi Haryanto, SSD MA. Berikutnya adalah Dr. Anda Sunarmianggum, beliau adalah Pasca Siswa dan saya sendiri Pak Nyo. Nyoman Stella. Acara berikutnya adalah promotor akan memperkenalkan Promopendus. Untuk itu pada Prof. Ana saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan sidang. Saya diminta untuk memperkenalkan Mas Alfianto. Tapi Mas Alfianto itu di sini sudah sangat terkenal.
susah saya memperkenalkan, apalagi di Kampung Ciganitri ini. Ya, apalagi sekarang yang hadir juga sahabat-sahabat semua dari ISBI Bandung. Tapi karena saya diminta memperkenalkan, ya sedikit tetap saya akan memperkenalkan. Mas Alfianto ini mahasiswa program studi seni, program doktor di Institut Seni Indonesia Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 2031210117. Berarti dengan nomor induk ini Mas Alfianto masuk mulai kuliah itu pada tahun 2020. Ya, ini merupakan tahun ketiga ya Mas Alfianto. Mas Alfianto lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 1 Mei 1968. Nah, sebentar lagi ulang tahun ini. Berarti kelulusan ini menjadi hadiah ulang tahun yang indah bagi Mas Alfianto ini. Mas Alfianto itu kuliah D3 di ASKI Padang Panjang waktu itu, ya. Kemudian S1 diselesaikan di ISI Surakarta, S2 diselesaikan juga di ISI Surakarta, dan kali ini S3 juga tetap di ISI Surakarta. Ya, konsisten ya, tapi ISI Surakarta konsisten. Ya. Dan Mas Alfianto ini hijrah di Bandung sebetulnya dari Padang Panjang itu mulai tahun 2005. Ya, jadi ada di Bandung, di ISBI ya. Oh ya, ini Mas Alfianto ini dosen di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dan kali ini akan melaksanakan ujian terbukanya dalam rangka promosi doktor, ya, terkait dengan pertanggungan jawab karya yang tadi diberi judul Ciganitri Kiwari, memantik energi baru anak kampung Ciganitri. Kita semua tadi sudah menyaksikan karyanya, dan kali ini kita akan mendengarkan pertanggungan jawab karyanya. Demikian Bapak Pimpinan Sidang, terima kasih. Saya persilakan Prof. Pendus untuk mempresentasikan secara poin-poinnya saja terkait dengan hasil penelitian untuk penciptaan karya seni yang telah saudara lakukan. Saya beri waktu sekitar 30 menit dari sekarang. Persilakan. Terima kasih Bapak Rektor ISI Surakarta yang terhormat, yang sekaligus sebagai Ketua Penguji pada sidang terbuka kali ini. Juga ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji yang sudah menyempatkan hadir di tanah Kampung Ciganitri ini. Yang terhormat Bapak Ibu para Dewan Penguji yang saya muliakan, serta para hadirin yang saya cintai. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil proses panjang dalam menyelesaikan studi S3 ini sehingga saya dapat menghasilkan karya seni dan disertasi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Penciptaan Seni pada Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta. Semoga hasil ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan terutama khususnya kepada masyarakat Kampung Ciganitri. Karya seni ini diberi judul Ciganitri Kiwari dengan disertasi berjudul Ciganitri Kiwari Memantik Energi Baru Anak Kampung Ciganitri. Karya seni Ciganitri Kiwari mengangkat persoalan tentang perubahan rural ke urban yang terjadi di Kampung Ciganitri. Perubahan yang menyebabkan budaya pertanian atau rural culture berubah menjadi budaya urban atau urban culture.
Perubahan dari rural culture ke urban culture ini bagi sebagian orang merupakan hal yang biasa dan lumrah terjadi. Hal ini sangat benar sekali bahwa perubahan itu pasti akan terjadi dan tidak dapat dielakkan. Akan tetapi jika kita telisik lebih dalam dekat kepada mereka-mereka tersebut, perubahan tersebut sangatlah memiliki dampak pada masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat Kampung Ciganitri. Ini dampak perubahan rural ke urban ini, masyarakat harus beralih profesi karena semakin menyempitnya lahan untuk bertani dan berternak ikan, sehingga beralih profesi menjadi sebuah persoalan baru. Karena dalam era sekarang, keahlian dan tingkat pendidikan menjadi salah satu penentu pekerjaan yang akan didapat. Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi tingkat pendidikan, sehingga pendidikan tersebut sering dianggap tidak terlalu penting bagi masyarakatnya. Padahal untuk menghadapi perubahan membutuhkan masyarakat yang terdidik, sehingga mencari pekerjaan yang lebih layak susah untuk didapati. Juga tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan pada masa sekarang merupakan salah satu penentu utama untuk masa depan anak-anak kita, terutama anak-anak Ciganitri. Persoalan ekonomi sangat mempengaruhi berbagai sisi kehidupan masyarakat setempat, terutama anak-anak seperti kekurangan gizi, bahkan stunting atau kekurangan gizi ekstrim yang akan berdampak pada kesehatan, pertumbuhan fisik, mental, perkembangan otak anak, dan termasuk pendidikan formal. Masih banyak hal lain yang merupakan dampak dari perubahan tersebut. Hilangnya sebagian besar hak anak-anak, termasuk hak bahagia anak-anak itu sendiri, serta semakin menyempitnya ruang tempat beraktivitas dan berkreativitas anak-anak itu sendiri. Berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut, saya mencoba untuk mengutip penjelasan dari Yasraf Al-Riyang yang menjelaskan bahwa rakyat kecil yang hanya menguasai ruang kecil, memiliki mesin ekonomi kecil, berdaya kecil, tidak berdaya di hadapan mega kapitalis dengan mega mesin ekonomi yang mereduksi dan melindas apa saja atas nama percepatan ekonomi itu sendiri. Berikut karya seni Ciganitri Kiwari ini dalam pemilihan permasalahan menggunakan pendekatan disosiasi, menyatukan dan dua sudut pandang atau lebih, atau menyatukan basis nilai yang satu sama lain bersifat kontras. Hasil persilangan dialogis antara basis nilai yang kontras itu akan memunculkan satu persepsi kritis, satu persepsi kritis yang baru. Karya seni ini mengangkat dua persoalan yang kontras dan saling bertolak belakang, yaitu rural dan urban. Dua unsur yang kontras ini kemudian disatukan sehingga menjadi satu kesatuan dalam bentuk baru. Dan penyatuan dua unsur ini menimbulkan persepsi kritis baru dalam karya seni Ciganitri Kiwari ini. Persoalan-persoalan Kampung Ciganitri tersebut memantik empati saya untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi anak-anak Kampung Ciganitri, yaitu membuat sebuah program inkubator atau inkubasi melalui pendekatan seni di bawah payung Rumah Kreatif Jiwa, tempatnya di sini. Inkubator ini merupakan sebuah perlakuan khusus yang bertujuan untuk menggali dan meningkatkan kecerdasan bawaan atau kecerdasan alamiah anak-anak itu sendiri. Adapun instrumen yang digunakan dalam inkubasi tersebut adalah metode literasi tubuh dan proses kreatif tari kontemporer. Jadi, literasi tubuh ini diciptakan untuk menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi tersebut, terutama yang berhubungan dengan permasalahan anak-anak Ciganitri. Metode literasi tubuh sebuah metode pelatihan yang ranah kerjanya untuk menggali kepekaan dan kecerdasan raga, rasa, pikir, dan imajinasi.
Kepekaan dan kecerdasan raga, rasa, pikir, serta imajinasi penari anak-anak tersebut juga sangat dibutuhkan di dalam karya tari kontemporer ini yang berjudul Ciganitri Kiwari. Bagaimana emosi mereka bisa menjadi ekspresi dan kemudian diaktualisasikan di pertunjukan ini. Proses kreatif tari kontemporer Ciganitri Kiwari ini memberi ruang yang cukup terbuka lebar kepada anak-anak untuk bereksplorasi, berimprovisasi, dan berkreasi, yang diawali dengan memberi stimulus atau rangsangan agar eksplorasi, improvisasi yang dilakukan mereka lebih terarah. Dari proses-proses yang dilakukan ini memunculkan dua nilai manfaat bagi anak-anak yang terlibat di dalam karya ini. Yang pertama adalah nilai edukasi, yaitu nilai yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dan yang kedua adalah nilai artistik, yaitu terciptanya karya seni kontemporer Ciganitri Kiwari ini. Dan tubuh-tubuh kecil Ciganitri hadir sebagai pemain di dalam karya itu sendiri. Penciptaan karya seni Ciganitri Kiwari yang menggunakan metode literasi tubuh dan proses kreatif tari kontemporer sebagai instrumen tersebut memiliki keterhubungan yang kuat, saling melengkapi dan saling memiliki tujuan yang sama, yaitu artistik dan edukasi. Nilai edukasi yang bermanfaat bagi kehidupan anak-anak tersebut diantaranya adalah tumbuhnya rasa percaya diri, meningkatnya daya empati, tenggang rasa, daya intelektual, berani menyatakan gagasan, dan meningkatnya kemampuan daya imajinasi anak-anak Ciganitri tersebut. Daya imajinasi sangatlah penting untuk sebuah kreativitas. Kreativitas hadir karena adanya rangsangan imajinasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Baik hal yang biasa menjadi luar biasa, atau dari hal yang belum ada menjadi ada. Jadi tingkat imajinasi anak-anak ini sudah tentu sesuai dengan tingkat usia, pengalaman, dan pengetahuan anak-anak itu sendiri. Proses-proses yang dilakukan ini tujuan utamanya bukan hanya menjadikan anak-anak tersebut menjadi penari yang hebat, penari yang berkelas, dan penari yang terkenal. Akan tetapi ada hal yang lebih penting di dalam persoalan ini, yaitu cara mencari daya dan daya mencari cara untuk menghadirkan anak-anak yang memiliki kedayaan menuju masa depannya. Dalam hal ini anak-anak kampung Ciganitri. Bapak, Ibu Dewan Pemuji yang saya hormati dan hadirin sekalian yang saya cintai. Berikut saya mohon izin untuk menayangkan cuplikan video dari beberapa materi literasi tubuh yang sudah dilakukan bersama anak-anak kampung Ciganitri. Di sini kita mencoba untuk mengontrol agar si anak-anak bisa mengontrol emosinya, karena anak-anak cenderung mempunyai keinginan meledak-meledak. Jadi di sini kita mencoba bagaimana anak tersebut bisa memanajemen emosinya sendiri. Hal ini dilakukan dengan gerak yang pelan. Dewan Pemuji yang terhormat dan hadirin yang saya cintai, demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing penanya dan tanggapannya saya beri waktu sekitar 10 menit. Kesempatan pertama saya berikan kepada Prof. Ana. Saya bersilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang atas kesempatan pertama untuk bertanya diberikan kepada saya. Pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Alfianto, Romo Kendus yang hari ini juga sudah memperkenalkan karyanya. Hari ini tadi rasanya antara bahagia, sesak nafas, mau nangis, bercampur aduk pada diri saya.
bagaimana melihat anak-anak begitu menari sangat luar biasa menurut saya. Dari awal sampai akhir penuh energi, ya, intensitas geraknya juga luar biasa, improvisasinya, spontanitasnya. Nah itu pasti tidak mudah yang dilakukan Mas Alfianto. Saya juga bahagia hari ini karena tadi saya ikut kecipratan air dari balon, ya. Jadi wajah saya tadi ditambah katanya masker lumpur gitu ya. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Mas Alfianto, dan menurut saya proses kreatif penciptaan karya Ciganitri Kiwari ini juga ingin menarasikan persoalan-persoalan dari plural keurban dan kompleksitas yang dihadapi oleh masyarakat Ciganitri, dan itu ternyata memang tampak di dalam karyanya, tercermin di dalam karyanya, dari suasana kesedihan, ya, suasana belajar, suasana yang banyak yang menyentuh saya karena memang penarinya saya merasa sangat luar biasa. Ada 3 pertanyaan saya, Mas, tapi karena waktu yang diberikan itu sangat singkat, akan saya jadikan 1. Yang pertama, dari paparan tadi, metode literasi tubuh itu sangat penting di dalam penciptaan ini. Nah, justru saya ingin bertanya, mengapa ya? Mengapa metode literasi tubuh menjadi penting dalam penciptaan karya tari kontemporer ini? Terus yang kedua, menyangkut prosesnya. Apa keunggulan metode dari literasi tubuh di dalam proses penciptaan tari, terutama pada karya tari Ciganitri Kiwari? Yang ketiga, menyangkut hasilnya, masih terkait dengan metode literasi tubuh. Apa kekuatan dari karya tari Ciganitri, ya, karena menggunakan metode literasi tubuh tadi, terus kekuatannya apa apabila dilihat dari hasilnya? Terima kasih Prof. Ana. Metode literasi tubuh dalam proses penciptaan karya seni Ciganitri Kiwari ini, saya mempunyai pendapat, dan itu pun sudah saya buktikan dan saya lakukan. Ternyata untuk menjadi seorang penari kontemporer itu benar-benar harus mempunyai kecerdasan atau kepekaan raga, rasa, pikir, dan daya imajinasi. Karena saya pengen untuk mewujudkan bahwa anak-anak tersebut di dalam karya tari ini dia tidak hanya sekedar bergerak, tapi bagaimana anak-anak tersebut bisa mengungkapkan emosi-emosinya melalui kekuatan tubuhnya. Yang paling pertama saja, yang paling susah untuk saya ajarkan di dalam metode literasi tubuh ini adalah bagaimana anak-anak tersebut bisa diam dan fokus kepada satu titik sudut pandangnya gitu. Nah, dari situlah sangat penting banget bahwa di dalam menari fokus itu sangat penting banget, dan itu ada di dalam literasi tubuh ini. Sehingga kehadiran anak-anak tersebut dengan kepekaan raga, rasa, pikir, dan imajinasinya, sehingga dia bisa menjadikan atau menghadirkan tubuhnya sebagai simbol di dalam karya tari ini. Salah satunya ya, dia hadir sebagai anak Ciganitri dengan persoalan-persoalan yang diangkat di dalam karya tari ini. Terus kemudian tentang keunggulan dari proses literasi tubuh ini adalah karena di dalam literasi tubuh ini seperti sudah dijelaskan tadi bahwa pencapaian itu bukannya hanya menjadikan anak sebagai penari yang bagus, koreografer yang hebat, tapi juga tujuan utamanya bagaimana anak-anak tersebut mempunyai percaya diri yang tinggi sebagai anak kampung Ciganitri. Terus bagaimana si anak-anak tersebut bisa mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan itu salah satu keinginan saya untuk membuka rumah kreatif jiwa ini dengan metode literasi tubuh itu sendiri. Kemudian kekuatan dari literasi tubuh itu di dalam karya tari ini, mungkin Bapak Ibu sekalian dan Prof. Ana juga sudah menyaksikan tadi itu bagaimana anak-anak tersebut bisa
merasakan, bisa menikmati, terus anak-anak tersebut tidak terasa terkekang dan mereka benar-benar bebas di dalam menari, di dalam durasi yang sangat panjang. Itu ada beberapa orang yang masih sekolah di taman kanak-kanak gitu, dengan durasi 1 jam 40 menit tanpa dikomandoi dia hafal kapan dia harus masuk dan kapan dia harus keluar. Itu untuk anak TK itu kalau menurut saya itu sangat luar biasa gitu. Kecuali misalnya mereka itu dari awal sampai terakhir dia ada di panggung terus. Ini tidak, masuk panggung hanya 1 menit terus keluar lagi, pada menit kesekian dia harus masuk lagi tanpa ada komando. Nah itu salah satu keunggulan sebenarnya gitu. Bagaimana pikir si anak itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi si anak melalui literasi tubuh, literasi pikir tersebut. Kemudian juga literasi imajinasi itu juga, karena tujuan utamanya adalah untuk menghadirkan atau melahirkan anak-anak yang kreatif di dalam proses kehidupannya dan juga di dalam proses berkesenian. Di dalam proses penciptaan karya Tiga Mitri Juari ini, dan itu saya kira memang perlu dikembangkan tidak hanya di Tiga Mitri, bisa juga di ISBI Bandung dan di perguruan tinggi seni lainnya. Ya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, kita acara setelah saya bacakan. Sekarang saya mohon Dr. Alfianto. Silakan maju ke depan di hadapan saya untuk menerima surat keterangan lulus. Selanjutnya sepatah kata dari Kepala Desa Belkom. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah gabung Pak Rektor, Pak Dekan, Ibu Promotor, para pemuji semuanya, para dekan, baik itu dari ISI Solo ataupun dari ISBI Kabupaten Bandung. Dirjen Pak Uda. Alhamdulillah. Dan di penelitian hari ini sebetulnya yang saya lihat itu realita yang sudah dilaksanakan oleh beliau. Tinggal menambah judul sebetulnya. Jadi di Ciganitri ini sudah dilakukan dari semenjak di 2012, ini sekitar ada tadi saya lihat warga kami juga banyak yang di sini, ada Ibu Nia, ada Teh Yeni yang anak-anaknya disekolahkan di sini di seni tari ini. Jadi betul kata Ibu promotor bahwa Propendus ini aset kami Bu. Jadi jangan hijrah-hijrah lagi. Jangan hijrah ke sana ke sini lagi, tetap aja di Lengkong. Insya Allah kedepannya sesuai dengan tadi hasil penelitian juga, beliau juga sudah banyak bercerita terkait masalah kondisi alam di wilayah Lengkong yang Ciganitri yang begitu banyak tergerus. Dan alhamdulillah Pak, ke depan kita sudah berkat hasil diskusi diperjuangkan oleh banyak, sawah-sawah ini insya Allah sedikit permanen sampai dengan 50 tahun ke depan. Ada RDTR yang sudah masuk karena ada objek vital negara di wilayah Bojongsoang umumnya, khususnya di wilayah Lengkong. Dirjen Uda sekarang udah panggil Dr. Alfianto. Kalau kamu manggilnya Uda, jadi Uda kadang-kadang manggilnya Uda, Mas Uda, kalau Uda itu panggilan singkatan dari abang. Jangan pindah lagi kemana-mana, tetap semangat Ciganitri kita luaskan lagi Lengkong, mudah-mudahan bisa sebojongsoang bahwa tradisi seni untuk menjaga identitas generasi-generasi kita itu tercipta lagi di Ciganitri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.